Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Salakta Dinda. Saya sendiri Melati Ananda Kusuma Dewi dan Yunita. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi yang bertemakan membran proses ultrafiltration and reverse osmosis. Next. Di sini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama penyampaian materi tentang membran proses, selanjutnya ultrafiltration, dan reverse osmosis. Next. Materi pertama yaitu tentang membran proses, definisi dari membran. Membran merupakan suatu lapisan tipis antara dua fase fluida, yaitu fase umpan atau feed dan fase permeat yang bersifat sebagai penghalang atau barrier terhadap suatu spesies tertentu yang dapat memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda serta membatasi transport dari berbagai spesies berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Next. Membran bersifat semi-permeable, yang artinya membran dapat menahan spesies tertentu yang lebih besar dari ukuran pori membran dan melewatkan spesies lain dengan ukuran yang lebih kecil. Sifat selektif dari membran ini dapat digunakan dalam proses pemisahan atau penyaringan. Membran sendiri berfungsi memisahkan material berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, menahan komponen dari umpan yang mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori membran dan melewatkan komponen yang mempunyai ukuran lebih kecil. Next. Operasi membran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada gaya pendorong atau driving force dalam umpan yang berupa beda tekanan atau AP. Selanjutnya ada beda konsentrasi atau AC. Lalu ada beda potensial listrik atau AE dan beda temperatur, yaitu T dilambangkan dengan huruf T. Next. Selanjutnya ada keunggulan membran. Membran memiliki unggulan yang pertama itu ada proses pemisahannya dapat berlangsung pada suhu kamar. Lalu dapat dilakukan secara kontinu, sifat yang bervariasi dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Lalu proses pemisahan dengan membran menggunakan daya dorong berupa beda kuat tekan, medan dan pada konsentrasi dapat dikelompokkan menjadi membran ultramembran, nanomembran, dan reverse osmosis. Selain mempunyai keunggulan, membran juga memiliki kelemahan. Di antaranya pada proses membran terjadi perbedaan yang berbanding terbalik antara flux dan selektivitas. Semakin tinggi flux berakibat menurunkan selektivitas pada membran. Sedangkan yang paling diharapkan pada membran adalah mempertinggi flux dan selektivitas dari kinerja membran tersebut. Next. Selanjutnya ada materi membran ultrafiltrasi yang akan disampaikan oleh pada slide. Silakan. Iya, terima kasih kepada Melati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membran ultrafiltrasi. Nah, membran ultrafiltrasi ini merupakan salah satu jenis membran filtrasi untuk memisahkan komponen dengan berat molekul tinggi dan rendah. Nah, proses pemisahan ini terjadi secara filtration alias umpan mengalir sepanjang permukaan membran secara transidensial. Keuntungannya, suspend solid akan tersapu aliran konsentrat secara kontinu. Next. Selanjutnya, bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi membran ultrafiltrasi. Nah, aplikasi membran ultrafiltrasi ini salah satunya pada industri makanan, yaitu produksi keju, pembersihan dan pendaur ulang air panas yang digunakan dalam aplikasi pengolahan makanan, pemulihan partikel lateks yang terkandung dalam air limbah diproduksi dalam produksi cat lateks, dan pemulihan dari poli atau vinyl alkohol sizing agent yang digunakan sebagai alat bantu proses di kain sintesis tenun operation. Next. Nah, membran ultrafiltrasi ini juga memiliki keuntungan, yaitu keuntungan utama dari proses membran ultrafiltrasi ini tekanannya rendah dibandingkan dengan
klarifikasi konvensional, dan proses disinfeksi atau post-klorinasi adalah tidak memerlukan bahan kimia atau koagulan, flokulan, disinfektan, dan penyesuaian pH. Next. Nah, selain memiliki keuntungan, membran ultrafiltrasi juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya ini dinamakan dengan pooling. Pooling ini merupakan suatu fenomena yang disebabkan oleh deposisi dan akumulasi secara irreversibel dari partikel-partikel submikron pada permukaan membran dan atau kristalisasi serta presipitasi dari partikel-partikel yang berukuran kecil pada permukaan atau di dalam membran-membran itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih terjadinya pooling pada membran ini. Nah, pooling pada membran ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap pertama bisa disebut dengan polarisasi konsentrasi, yaitu meningkatnya konsentrasi solut pada permukaan membran. Nah, kemudian tahap kedua ini terjadinya pooling, yaitu perpindahan solut dari permukaan membran ke dalam material membran. Nah, dalam hal ini, pori-pori membran hingga antara solut yang satu dengan yang lain itu benar-benar terabsorpsi atau melewati serangkaian langkah desorpsi atau adsorpsi yang irreversibel dalam pori-pori membran. Nah, tahap yang ketiga yaitu ada proses adsorpsi solut pada pori-pori membran sehingga terjadinya pemblokiran atau penyempitan ukuran pori membran. Nah, kedua tahap terakhir yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan pooling karena mengakibatkan penurunan fluks yang tidak dapat dibalikan atau irreversibel. Nah, penurunan fluks ini terjadi dalam satu atau lebih tahap. Nah, jadi bergantung pada sistem, namun biasanya berlangsung secepat pada menit-menit awal operasi untuk kemudian diikuti dengan penurunan fluks yang secara perlahan. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya ada reverse osmosis atau osmosis balik yang akan disampaikan oleh Yunita. Kepada Yunita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, yaitu selanjutnya reverse osmosis atau osmosis balik. Jadi, osmosis itu merupakan salah satu proses fisika difusi perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, hingga tercapai keseimbangan konsentrasi melalui membran semi-permeabel. Tekanan osmosis merupakan tekanan yang mendorong air untuk berdiskusi. Reverse osmosis atau yang biasa kita sebut adalah RO adalah suatu metode penyerapan atau filtrasi yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dalam larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan yang berada pada salah satu membran selektif. Dalam proses ini, zat terlarut terendap di lapisan yang dialiri tekanan sehingga zat pelarut murni bisa mengalir ke lapisan berikutnya. Osmosis terbalik menunjukkan jika tekanan mekanis lebih besar daripada tekanan osmotik, maka pelarut akan dipaksa melewati membran semi-permeabel dari dalam larutan menuju ke pelarut murni. Kemudian ada bidang penerapan membran RO. Yang pertama itu di bidang industri ada desalinasi. Penerapannya itu produksi air minum dari air laut atau air payau, pengolahan air limbah. Kemudian ada air ultra bersih, yaitu penerapannya pada industri semikonduktor, farmasi, dan utilitasi dan generasi tenaga. Penerapannya itu berupa air umpan boiler. Kemudian ada industri proses kimia. Penerapannya itu penggunaan ulang air proses, penggunaan ulang air limbah, pemisahan air atau bahan organik, dan pemisahan campuran. Kemudian ada industri logam. Penerapannya itu berupa penanganan efluen, penanganan air pencuci, dan penggunaan ulang dan perolehan kembali logam terlarut. Kemudian di industri pengolahan pangan itu penerapannya industri pengolahan susu, pengonsentrasian pemanis, pemrosesan minuman dan jus, produksi anggur dan bir, dan pengolahan aliran limbah. Kemudian pada industri tekstil, penerapannya itu perolehan kembali bahan pencelup dan finishing, dan penggunaan ulang air.
Kemudian industri pulp dan kertas. Penerapannya itu penanganan dan penggunaan ulang air limbah. Kemudian pada bioteknologi atau medis, penerapannya itu perolehan dan purifikasi produk fermentasi. Kemudian ada limbah berbahaya dan beracun. Penerapannya itu penyisihan polutan lingkungan dari air limbah industri atau air limbah. Kemudian ada fungsi dari RO. Reverse osmosis dapat secara efektif menghilangkan kontaminan hampir semua anorganik dari air. Kemudian menghilangkan radium, zat organik alami, pestisida kista, bakteri, dan virus. RO sangat efektif bila digunakan secara sering dengan beberapa unit. Kemudian ada keuntungan dari reverse osmosis, yaitu menghapus hampir semua ion kontaminan dan paling terlarut non-ion atau relasi sensitif mengalir dan total padatan terlarut atau TDS tingkat dan cocok untuk sistem dengan tingkat tinggi fluktuasi musiman dalam permintaan air. RO beroperasi terus-menerus, konsentrasi limbah yang dihasilkan kecil, kesederhanaan operasional dan otomatisasi memungkinkan untuk tidak memerlukan kontrol secara terus-menerus dari operator. RO cocok untuk aplikasi sistem kecil, tidak membutuhkan zat kimia, dapat dioperasikan pada suhu kamar, adanya penghalang absolut terhadap aliran kontaminan, yaitu membran itu sendiri. Kemudian ada kelemahan reverse osmosis, yaitu model dan biaya operasi yang tinggi, pre-treatment diperlukan dalam beberapa kasus. Membran rentan terhadap fouling, menghasilkan air limbah di antara 25-50%. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sekian presentasi dari kelompok 7, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.